Jika kita melihat data 10 negara dengan perekonomian tertinggi di Eropa, kebanyakan berasal dari negara-negara Eropa Barat, seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Sedangkan jika kita melihat 10 negara dengan ekonomi terendah di Eropa, adalah negara-negara dari Eropa Timur seperti Ukraina, Moldova, dan sebagainya. Sama halnya jika kita melihat PDB per kapita, 10 negara dengan PDB per kapita tertinggi adalah negara Eropa Barat, dan 10 negara dengan PDB per kapita terendah adalah negara Eropa Timur. Dan dari segi pembangunan manusianya seperti pendidikan dan keamanan negara, yang termasuk dalam 10 besar negara dengan pembangunan manusia terbaik adalah negara-negara Eropa Barat. Dari berbagai uraian di atas, sebagian besar negara-negara di Eropa Timur lebih tertinggal dari negara di Eropa Barat. Tetapi, kenapa negara Eropa Barat lebih maju dari Eropa Timur, padahal berada di satu benua yang sama? Dan benarkah semua negara Eropa Timur adalah negara yang lebih tertinggal? Negara di Eropa Barat pada zaman dulu memiliki akses yang lebih awal ke perdagangan global melalui jalur laut karena letak geografisnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjelajahi dunia dan menemukan koloni baru. Contohnya, Portugal dan Spanyol adalah negara-negara pelopor kolonialisme. Negara-negara Eropa Barat relatif lebih dekat dengan Afrika dan Asia yang merupakan dua benua yang paling banyak dikoloni. Dan tentunya di benua-benua tersebut terdapat banyak sumber daya alam yang melimpah yang dapat digunakan untuk membangun perekonomian negara-negara Eropa Barat. Sebaliknya, negara Eropa Timur pada saat itu lebih terfokus pada pertanian dan kurang terlibat dalam perdagangan global. Banyak negara Eropa Timur tidak memiliki akses ke lautan, yang merupakan faktor penting dalam kolonialisme. Hal ini membuat mereka sulit untuk mencapai wilayah yang dapat dikoloni. Negara-negara di Eropa Timur juga seringkali menghadapi ancaman dari luar seperti dari Ottoman Empire, serta mengalami penjarahan dan invasi oleh suku-suku nomaden dari Asia Tengah. Berbagai invasi ini membuat negara-negara di Eropa Timur lebih fokus pada pertahanan diri dan tidak memiliki sumber daya untuk ekspansi kolonial. Nah, berkat kolonialisme ini memungkinkan negara-negara Eropa Barat untuk mengumpulkan kekayaan yang besar yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, industri, dan juga militer mereka. Jadi ya, negara-negara Eropa Barat lebih banyak mendapatkan sumber daya dari negara koloni untuk membangun perekonomian mereka, yang dimana hal ini berbanding terbalik dengan negara Eropa Timur. Selain faktor kolonialisme, revolusi industri memberikan keunggulan ekonomi, sosial, dan politik yang signifikan bagi Eropa Barat. Karena teknologi, kapitalisme, dan globalisasi sangat berkembang di Eropa Barat pada masa itu, yang menciptakan fondasi kuat bagi kemajuan modern yang berkelanjutan. Sebaliknya, Eropa Timur tertinggal karena industrialisasi yang terlambat dan kurangnya investasi dalam teknologi. Nah, dampak keterlambatan ini terus dirasakan hingga abad ke-20 yang memperkuat perbedaan kemajuan antara Eropa Barat dan juga Eropa Timur. Setelah Perang Dunia Kedua yang meninggalkan Eropa dalam keadaan hancur, muncul ketegangan antara dua ideologi utama yaitu kapitalisme dan sosialisme. Kekuatan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme dan Uni Soviet dengan ideologi sosialisme berlomba untuk memperluas pengaruhnya di Eropa. Kapitalisme yang menjadi sistem ekonomi dominan di Eropa Barat pada saat itu didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat produksi, pasar bebas, dan dorongan untuk menghasilkan keuntungan. Negara-negara di Eropa Barat seperti Jerman Barat, Prancis, dan Inggris mengadopsi kebijakan ekonomi pasar bebas yang memungkinkan adanya inovasi, investasi swasta, dan efisiensi ekonomi. Berkat kapitalisme, negara di Eropa Barat pada umumnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sosialis di Eropa Timur. Tetapi kekurangan sistem kapitalisme adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi antara orang kaya dan juga orang miskin.
Di sisi lain, di Eropa Timur yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet pasca Perang Dunia Kedua, mengadopsi sistem sosialisme yang menekankan pada kepemilikan bersama atas alat produksi dan perencanaan ekonomi yang lebih terpusat. Sistem ini bertujuan menciptakan kesetaraan pendapatan yang lebih tinggi, jaminan sosial yang lebih kuat, dan stabilitas ekonomi yang lebih besar. Tetapi, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat. Pemerintah pusat mengendalikan semua aspek ekonomi, dari produksi hingga distribusi. Hal ini menyebabkan kekurangan barang dan jasa serta kualitas produk yang rendah. Dan dalam sistem sosialis tidak ada insentif bagi individu untuk bekerja keras atau berinovasi. Hal ini kemudian menyebabkan rendahnya produktivitas dan ekonomi yang cenderung stagnan. Tidak hanya itu, banyak negara Eropa Timur sangat bergantung pada bantuan ekonomi dan perdagangan dengan Uni Soviet. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, ekonomi negara-negara ini menghadapi guncangan yang sangat besar. Rakyat-rakyat di negara-negara sosialis Eropa Timur semakin tidak puas dengan kondisi ekonomi mereka. Hal ini menyebabkan protes dan demonstrasi yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya sistem sosialis. Setelah era sosialisme dan setelah bersatunya kembali Jerman, negara-negara di Eropa Timur mulai melakukan transisi dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar. Transisi ini terbukti sulit dan memakan waktu dan menyebabkan banyak masalah ekonomi. Setelah Perang Dingin, negara-negara di Eropa Timur juga sering terlibat konflik yang menciptakan ketidakstabilan di negara-negara tersebut. Salah satunya perang yang terjadi di Yugoslavia antara tahun 1991 hingga tahun 2001, yang telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah, kematian dan pengungsian, dan ketidakstabilan politik di kawasan tersebut. Hal ini kemudian menghambat perkembangan negara-negara di kawasan Balkan. Selain perang di Yugoslavia, konflik yang terjadi baru-baru ini, tepatnya di Ukraina, juga mengalami hal yang sama yang telah menyebabkan kerusakan banyak infrastruktur, kematian dan pengungsian, dan juga ketidakstabilan politik. Perang ini menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di Ukraina, dan membuat Ukraina menjadi salah satu negara paling berbahaya di dunia, dan menjadi salah satu negara termiskin di Eropa. Selain perang, masalah lain di Eropa Timur adalah tingkat korupsi. Korupsi di Eropa Timur menjadi penghambat besar dalam pembangunan ekonomi, penguatan institusi, dan juga integrasi ke dalam ekonomi global. Hal ini memperburuk ketertinggalan dari Eropa Barat yang memiliki lembaga yang lebih kuat, transparansi yang lebih baik, dan tingkat korupsi yang rendah. Meskipun negara-negara di Eropa Timur dihadapi banyak permasalahan mulai dari konflik, ketidakstabilan politik, dan juga masalah korupsi, banyak juga negara-negara di Eropa Timur yang mulai bangkit menuju negara maju atau mulai setara dengan negara-negara Eropa Barat. Polandia memulai transisi ekonominya pada tahun 1989 dan bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004. Berkat kebijakan ini, negara Polandia adalah salah satu negara dengan ekonomi terkuat di Eropa Timur. PDB Polandia tumbuh rata-rata 4% per tahunnya sejak bergabung dengan Uni Eropa. Selain Polandia, Republik Ceko memulai transisi ekonominya pada tahun yang sama, dan bergabung dengan Uni Eropa juga pada tahun 2004. Dan saat ini, Republik Ceko adalah negara dengan ekonomi maju dan tingkat pendapatan yang cukup tinggi. Kota-kota seperti Praha dikenal memiliki infrastruktur modern dengan standar hidup yang sangat tinggi. Dan negara Eropa Timur lainnya yang cukup maju adalah Estonia. Estonia yang sering disebut sebagai negara digital adalah salah satu negara termaju di kawasan Baltik, yang dikenal berkat teknologi digitalnya yang cukup luas. Estonia kini dikenal sebagai pusat teknologi di Eropa Timur, dengan startup yang terkenal seperti Skype lahir dari negara ini. Jadi itulah beberapa alasan mengapa negara Eropa Barat lebih maju dari Eropa Timur. Meskipun ada beberapa negara Eropa Timur mulai beralih dari negara berkembang ke negara maju, seperti Estonia, Ceko, dan Polandia.
Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian? Ada nggak faktor lain yang membuat Eropa Barat lebih maju dari Eropa Timur? Silahkan tulis pendapat kalian. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. And see ya!